Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut ke materi berikutnya. Saya akan membahas tentang operator. Sebelumnya saya sudah bahas tentang operator penugasan dan operator aritmatika. Hari ini saya bahas tentang dua operator lagi, yaitu operator pembanding dan operator logika. Sebelumnya saya review dulu tentang konsep dari operator. Operator merupakan tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data. Oke, operator merupakan simbol dan karakter khusus. Dalam hal ini menggunakan karakter yang ada di bidang ilmu matematika yang digunakan dalam satu ekspresi. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Nanti di operator ada istilah operan dan operator. Contoh seperti yang ada di depan di sini ada dua operan. Yang pertama operannya angka 1, selanjutnya operan berikutnya adalah angka 2. Selanjutnya operator yang digunakan adalah operator aritmatika, yaitu operator penjumlahan. Oke, jenis-jenis operator yang akan saya bahas yang lumayan banyak digunakan di bahasa pemrograman, terutama kalau kita nanti implementasikan menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Dalam hal ini saya gunakan Visual Studio 2010, ada 4 jenis operator. Yang pertama ada operator penugasan yang biasa disebut dengan operator assignment. Yang kedua ada operator aritmatika. Yang ketiga ada operator pembanding. Yang keempat ada yang namanya operator logika. Oke, untuk operator penugasan dan operator aritmatika sudah saya bahas sebelumnya. Saya lanjut ke materi hari ini, saya fokus ke operator pembanding dan operator logika. Oke, apa itu operator pembanding dan operator logika? Operator pembanding merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data yang akan menghasilkan nilai logika boolean. Nilai logika dalam hal ini adalah tipe datanya, nanti kita bisa menggunakan tipe data boolean, hasilnya adalah benar atau salah. Oke. Contoh seperti yang ada di depan ini, ada beberapa jenis operator pembanding, ada sama dengan, ada tidak sama dengan, selanjutnya ada operator lebih besar dari, ada operator lebih kecil dari, ada operator lebih besar dari atau sama dengan, atau yang terakhir lebih kecil dari atau sama dengan. Contoh, 7 sama dengan 2, nanti hasilnya adalah false. Oke, karena nanti di operator pembanding hasil yang diperoleh hanya 2, bisa menggunakan true atau false. Selanjutnya 7 tidak sama dengan 2, hasilnya true. Selanjutnya 7 lebih besar dari 2, nilainya adalah true karena memang benar. Selanjutnya 7 lebih kecil dari 2, false karena hasilnya false. Selanjutnya 7 lebih besar dari atau sama dengan 2, nilainya true. Selanjutnya 7 lebih kecil atau sama dengan 2, nilainya adalah false. Oke, contoh nanti saya buat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Berikut saya gunakan satu group box yang nantinya bisa kita ambil di toolbox namanya container. Ini biasanya digunakan untuk mempercantik tampilan. Oke, ada 3 objek label yang kita gunakan dan ada 3 objek text box yang kita gunakan dan ada 7 button yang kita gunakan. Langsung saja saya buka Visual Studio 2010-nya. Oke, kurang lebih tampilan dari Visual Studio 2010 seperti yang ada di depan ini. Karena sebelumnya saya sudah punya project, tinggal saya bikin form baru, klik kanan di project saya, selanjutnya pilih Windows Form. Selanjutnya dia akan default sesuai dengan banyaknya form yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelumnya kan cuma ada 1 form, untuk berikutnya otomatis akan terbaca form kedua. Oke, tinggal kita desain seperti yang ada di contoh. Yang pertama kita gunakan objek label. Selanjutnya ada 4 objek label. Label 1, label 2. Terus ada label 3. Oke. Terus ada text box, ada 3 text box 1, text box 2, dan text box 3. Selanjutnya saya gunakan group box untuk mempercantik tampilan di container. Group box di sini nanti akan saya gunakan untuk
menampung operator-operator yang ada di operator penugasan. Oke, ada 6 operator penugasan yang nantinya akan saya gunakan di sini. Oke, yang pertama, operator pembanding label 1 digunakan untuk membuat caption dengan nama operator pembanding. Oke, agar nanti tampilannya lebih cantik, bisa kita atur di fontnya. Contoh, saya ingin mempertebal tampilannya. Selanjutnya untuk tampilannya pun kita bisa atur sedemikian rupa. Oke, contoh saya buat seperti ini. Dan nanti bisa kalian otak-atik sendiri. Selanjutnya label 2, angka 1 atau nilai 1. Nilai pertama. Yang selanjutnya nilai kedua. Nilai kedua. Terus ada hasil. Nilai pertama. Selanjutnya nilai kedua. Group box-nya saya rubah teksnya operator pembanding. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir hasil. Hasil yang diperoleh, hasilnya. Hasil. Oke. Terus berikutnya tinggal kita masuk ke command control untuk membuat button untuk operator pembanding. Oke, bisa kita perbesar contohnya. Contoh seperti ini. Contoh untuk yang pertama sama dengan berarti buttonnya BT sama dengan. Oke. Selanjutnya yang lainnya bisa kita copy contohnya agar nanti tampilannya sesuai. Tinggal kita rubah nanti di penamaannya. Oke. Satu lagi, berarti ada 6 objek yang kita gunakan untuk operator pembanding. Selanjutnya tidak sama dengan BT tidak sama dengan. Oke. Selanjutnya lebih besar, BT lebih besar contohnya. Name-nya, teksnya kita rubah lebih besar. Ini kita rubah teksnya lebih kecil. Rubah di sininya BT lebih kecil. Selanjutnya lebih kecil atau sama dengan BT lebih kecil. Sama dengan atau yang sama dengan BT lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan ini lebih besar berarti ya. Lebih besar sama dengan baru nanti terakhir lebih kecil. Lebih besar. Selanjutnya yang ini BT lebih kecil. Sama dengan. Berarti di sininya lebih kecil sama dengan. Oke, seperti ini. Satu lagi kita gunakan button untuk keluar. 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 Buttonnya pun kita rubah BT keluar. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan variabel. Saya menggunakan global variabel agar nanti bisa dipanggil di semua objek. Oke, caranya diklik view code. View code selanjutnya di bawah kelasnya, kelas form 2.
kita definisikan, kita buat apa namanya variabelnya. Public nilai 1, nilai 2, tipe datanya as integer. Selanjutnya hasil tipe data yang digunakan adalah boolean. Hasil, saya buat variabel public hasil as boolean. Oke, baru kita buat source code di masing-masing. Yang pertama sama dengan, berarti ini kita double klik sama seperti sebelumnya. Kita definisikan dulu untuk nilai 1 nanti diperoleh dari text box 1.text. Oke, begitu pula nilai 2 diperoleh dari text box 2.text. Oke, selanjutnya kita buat operatornya. Operator penugasannya hasil diperoleh dari nilai 1 sama dengan nilai 1 sama dengan nilai 2. Oke, selanjutnya text box 3.text nanti isinya adalah dari variabel hasil. Oke, seperti ini. Untuk yang sama dengan. Begitu pula untuk yang lainnya. Yang tidak sama dengan. Ini kan sebenarnya konsepnya sama. Tinggal yang tidak sama dengan, nanti kita tinggal saya rubah operatornya. Tidak sama dengan. Oke, seperti ini untuk operatornya. Selanjutnya lebih besar sekarang. Lebih besar, berarti di sini tinggal operatornya dirubah lebih besar, terus lebih kecil. Lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke lebih besar sama dengan, berarti lebih besar sama dengan. Ini untuk operatornya. Oke, selanjutnya lebih kecil sama dengan. Terakhir. Lebih kecil sama dengan. Oke, lebih kecil sama dengan. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya keluar dari aplikasi. Kita bisa gunakan yang sebelumnya, yang ini. Untuk yang keluar dari aplikasi, keluar. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita running. Sebelumnya kita tentukan target startup form-nya, kita masuk ke form kedua, baru kita running. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya share screen dulu hasilnya. Oke, contoh tampilannya seperti ini nih. Contoh, saya masukkan angka seperti tadi, seperti yang ada di contoh. Nilai pertama 7, nilai keduanya 2. Kalau saya klik sama dengan, nanti hasilnya pasti false. Kita bandingkan dengan yang operator pembanding. Kalau saya klik lebih kecil, tidak sama dengan, nilainya sama, true. Selanjutnya kalau lebih besar, nilainya true. Tapi kalau lebih kecil, nilainya false. Lebih besar sama dengan nilainya true. Lebih kecil sama dengan nilainya false. Saya keluar dari aplikasi, nanti akan keluar. Oke, ini untuk yang latihan yang pertama, untuk yang operator pembanding. Selanjutnya, saya masuk ke operator berikutnya, yaitu operator logika. Oke, operator logika merupakan digunakan untuk mengekspresikan salah satu atau lebih dari data logika yang nantinya akan menghasilkan data logika baru. Oke, operator logika itu ada AND, ada OR, ada NOT. Cuman yang paling banyak digunakan biasanya kalau nggak AND atau OR. Oke, contoh, ada istilah tabel logika di operator logika. Jadi ada statement pertama dan statement kedua. Untuk yang operator logika AND, dia akan menghasilkan nilai true jika statement A dan statement B bernilai true. Dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu dari statement A atau statement B bernilai false, apalagi kalau dua-duanya bernilai false. Ini untuk yang tabel logika AND.
Jadi jika ingin menghasilkan nilainya true, berarti nilai A, statement A dan statement B harus bernilai true. Oke, selanjutnya ada tabel logika OR. Kalau tabel logika OR nanti akan menghasilkan nilai true jika salah satu dari statement A dan statement B bernilai true, apalagi dua-duanya bernilai true. Tapi akan menghasilkan nilai false jika statement A dan statement B menggunakan atau menggunakan statement false, maka jika dua-duanya bernilai false, otomatis nanti hasilnya pun akan false. Oke, contoh kita akan mengimplementasikan, saya akan mencontohkan implementasi dari operator logika. Contoh seperti aplikasi seperti yang ada di depan ini. Nama depan dan nama belakang wajib diisi. Jika user tidak input nama depan atau nama belakang, akan ada info Anda belum input nama depan atau belakang ketika diklik tombol OK. Tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Jadi dua-duanya ini harus diisi. Nanti kalau semuanya ada salah satu di input, nggak di input, nama depan atau nama belakang, nanti akan muncul seperti ini. Anda belum memasukkan nama depan atau nama belakang. Oke. Kurang lebih source code-nya seperti ini. Saya mengimplementasikan dua. Jadi nanti kalau nggak di input dua-duanya, nanti akan muncul message Anda belum memasukkan nama depan atau nama belakang. Oke, selanjutnya atau contohnya lupa salah satunya nggak diisi, nanti akan muncul sama seperti itu. Tapi kalau semua menjadi input dua-duanya, nanti akan muncul message nama lengkap Anda adalah nama depan plus nama belakang. Oke, langsung saja saya implementasikan menggunakan VB.NET. Saya buat form baru, klik kanan, add Windows Form. Otomatis defaultnya akan ke form ketiga. Ini contoh digunakan untuk yang form login biasanya. Oke. Contoh untuk labelnya saya gunakan operator logika. Oke. Selanjutnya labelnya saya gunakan dua, nama depan dan nama belakang. Teksnya nama depan. Selanjutnya label kedua, nama belakang. Oke, saya gunakan dua textbox 1 dan textbox 2. Textbox 1 dan textbox 2. Selanjutnya login atau OK. Saya gunakan button OK. Satu lagi untuk keluar. Oke. Contoh seperti ini. Di sini OK, berarti di sini name-nya BT OK. Selanjutnya ini keluar. Berarti BT keluar. Oke, untuk teksnya saya gunakan keluar. Oke, langsung aja ke source code-nya. Saya buat saya buat variabelnya nanti pas di BTOK aja. Oke. Saya bikin variabel dim depan, koma belakang. Tipe datanya string, isiannya nanti string. Selanjutnya depan sama dengan textbox 1 dan teks. Selanjutnya belakang nanti akan diisi di textbox 2. Teks. Oke, baru selanjutnya bikin di sininya if, contohnya message box if textbox 1 dot text sama dengan isinya nggak ada, contohnya n. Kita gunakan operator logika n textbox 2 dot text sama dengan, nah isinya kosong seperti ini, then message box dot show, Anda belum memasukkan nama depan atau nama belakang contohnya. Anda belum memasukkan nama depan dan nama
belakang contohnya. Oke. Selanjutnya else, contohnya else if. Saya gunakan ini. Else if text box 1 dot text isinya contohnya kosong. Nah, selanjutnya saya gunakan or text box 1 text box 2 dot text sama dengan, nah seperti ini. Nanti saya ingin muncul message box contohnya sama seperti tadi. Message box Anda belum memasukkan nama depan atau nama belakang. Oke. Tapi kalau muncul semuanya, else. Oke. Else, nanti muncul message box, contohnya message box dot show. Oke, saya tampilkan di sini contohnya nama lengkap Anda adalah nama lengkap Anda adalah plus depan plus contohnya biar nanti ada pemisah plus belakang untuk manggil nama variabelnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang if, untuk yang keluar, contohnya saya gunakan yang sebelumnya. Oke, contoh seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita ubah project properties-nya. Saya ingin menjalankan yaitu form ketiga. Tinggal kita running. Tampilannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, nama depan contohnya Rudi. Nama belakangnya Prasetyo. Saya isi dua-duanya, nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau contohnya saya isi depannya aja, nama depannya, nanti akan muncul seperti ini. Anda belum masukkan nama depan atau nama belakang. Oke, saya isi salah satunya, Prasetyo contohnya. Oke, pas di oke, sama seperti ini. Keluar, ya berarti keluar dari aplikasi. Oke, ini kurang lebih untuk materi tentang operator pembanding dan operator logika. Demikian penjelasan materi pertemuan ini, yang dimana pertemuan ini saya sudah bahas tentang operator pembanding dan operator logika. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.